Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih dalam Kristus. Saat ini kita akan masuk dalam ibadah Minggu Paskah yang ketujuh. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan diri dengan segala keterbatasan kita saat ini. Meski kita terpisah jarak, biarlah kita tetap dapat bersekutu di dalam kasih Kristus yang tak terbatas dan tak terpisahkan oleh apapun. Marilah kita persiapkan hati kita dengan memujikan lagu dari Kidung Jemaat 17, bait 1 dan 5. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kau bagai udara, sumber kehidupan, dan tempat gerak semua. Laut tak terhingga, buatlah diriku layak menyelami di Kau. Kau penuh dalamku, aku di dalammu, Kau kerinduanku. Marilah kita mengawali ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Di tengah banyaknya kebohongan, bahkan penipuan, memegang janji bukanlah suatu hal mudah. Apalagi ketika kita harus hidup di dalam janji dan menjaga janji. Namun janji Tuhan tidak pernah teringkari. Perintah Tuhan Yesus untuk terus bersekutu di Yerusalem sampai Roh Kudus turun, saat ini menjadi kekuatan bagi kita untuk terus bersekutu, sekalipun dengan keterbatasan ruang gerak dan waktu. Keterbatasan yang membuat kita tidak bisa bersekutu dengan sesama secara fisik. Namun kita percaya janji Tuhan yang seperti fajar, yang merupakan sebuah ketetapan yang pasti. Marilah hidup di dalamnya hingga janji itu tergenapi. Dan kembali mengingat bahwa Allah Sang Hidup terus menguatkan kita melalui lagu NKB 89, bait 1 dan 2, Ku tahu mukhalisku hidup. Dan Tuhan beri hidup abadi, rahmat dan
Ya Bapa, di hadapan-Mu kami tidak bisa menyembunyikan dosa kami. Di hadapan-Mu kami tidak bisa menutup-nutupi kesalahan kami. Di hadapan-Mu kami tidak bisa menyangkal dan berbuat seolah diri kami benar. Sekalipun di depan orang lain kami bisa memutar kata-kata seolah-olah kami benar, di hadapan-Mu semuanya terbuka dan terlihat dengan jelas seperti saat ini. Bapa melihat semua dosa-dosa kami dan kami telah mengakuinya. Di hadapan-Mu kami memohon belas kasihan. Di hadapan-Mu kami memohon pengampunan atas dosa-dosa kami. Kami memohon di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Bagi setiap orang yang dengan ketulusan hati mengakui dosa di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah menurut Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Jika berkumpul dalam namaku, dua atau tiga orang, di situ aku berada di tengah. Haleluya, haleluya. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk menerima sabda Tuhan dengan berdoa. Tuhan, cinta-Mu begitu nyata di dalam setiap langkah hidup kami. Engkau begitu setia menemani, memelihara, dan menguatkan kami. Menjalani hari-hari belakangan yang begitu rumit kami rasakan. Saat ini kami berada di rumah kami masing-masing untuk menikmati ibadah minggu. Kiranya kondisi ini tidak meredupkan kerinduan kami untuk menggumuli pesan firman-Mu yang menjadi pedoman kami untuk terus melanjutkan kehidupan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk memahami dan menghidupinya. Di dalam keberserahan diri kami memohon. Amin. Saudara-saudara, bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-14.
Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan setia untuk memelihara di dalam kesehariannya. Haleluya. Saudara-saudara, apa yang kita harapkan dari suatu janji? Saya rasa hampir setiap orang mengharapkan bahwa janji itu harus ditepati, apalagi janji itu adalah janji yang menguntungkan bagi kita. Mau dijanjikan dapat kado, dijanjikan akan THR cair, gaji naik dari perusahaan, itu menyenangkan semua ya. Dan kita berharap bahwa janji itu harus ditepati. Tetapi kita ini hidup bersama dengan manusia. Nggak bisa dielakkan bahwa ketika kita berhubungan dengan orang lain, mungkin kita akan merasa kecewa. Mungkin kita pernah merasa dibohongi. Karena janji yang dilontarkan oleh orang lain itu ternyata gagal untuk ditepati. Kalau kata teman-teman remaja pemuda sekarang, itu namanya PHP, pemberi harapan palsu. Memang sakit rasanya jika apa yang dijanjikan ternyata kenyataannya berkata sebaliknya. Nah, jika melihat bacaan hari ini, maka kita juga akan menemukan kalimat Yesus yang mengandung janji. Memang tidak secara langsung Yesus berkata, "Saya berjanji kepada kamu," tidak. Tetapi kita bisa melihat ada kalimat Yesus yang mengandung janji di dalamnya. Hal itu bermula dari seorang murid yang bertanya dengan harap-harap. Katanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Dan seperti biasa jawaban Yesus bukan ya atau tidak, tetapi dia mengajak pendengarnya, lawan bicaranya untuk berpikir. Dan Yesus menjawab dengan kalimat dengan makna yang dalam. Kata Yesus, waktu dan masa tidak perlu diketahui oleh manusia. Dan jelas respon Yesus ini menggambarkan bahwa ia tidak menolak untuk memulihkan. Namun ia menjelaskan bahwa
kita harus berpikir. Ada sebuah konsep berpikir yang seharusnya murid-murid pahami, murid-murid miliki dalam menghadapi dan menjalani peristiwa-peristiwa hidup. Dan ternyata jawaban Yesus tidak berhenti di situ. Kita melihat pada ayat 8, Yesus berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Dari kalimat ini pembicaraan menjadi lebih menarik dan jelas karena kita bisa melihat bahwa janji pemulihan ternyata tidak berhenti di Israel. Kalau tadi murid bertanya, maukah engkau memulihkan keadaan Israel? Tapi Yesus justru menjawab, tidak hanya di Israel, sampai ke ujung bumi. Dan yang menarik, dalam hal ini bukan hanya upaya Allah sepihak, namun menjadi upaya bersama manusia dengan Allah. Dan ini betul-betul indah. Allah yang penuh kuasa itu, Allah yang penuh dengan kasih itu, kemudian memberikan kita kesempatan untuk masuk di dalam ruang kerjanya, bahkan meneruskan pekerjaan-pekerjaannya di dunia ini. Dan kita ternyata melihat para murid setuju, para murid menerima pesan yang Yesus sampaikan untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Mereka bersedia untuk memberikan diri. Bukan hanya memberikan diri untuk menjadi saksi, untuk menjadi pekerja, tetapi mereka juga berserah penuh kepada Allah untuk melakukan semuanya. Karena pada saat itu kondisi Yerusalem tidak cukup baik. Mereka masih ada dalam incaran orang-orang yang tidak suka dengan Yesus, kemudian mereka tahu itu adalah muridnya. Dalam keadaan yang seperti itu, semangat bersekutu para murid ternyata tidak pudar. Di dalam ketidaktahuan mereka atas apa yang akan terjadi ke depan, toh mereka tetap bertekun memelihara relasi dengan Allah melalui persekutuan. Saudara-saudara, seperti apa yang disampaikan kepada para murid, Yesus sudah dan akan selalu menepati janjinya untuk menyertai karya dan kerja kita melalui Roh Kudus. Lalu bagaimana respons kita? Bagaimana dengan kita? Di dalam janjinya Yesus memberi ruang untuk kita juga dapat terlibat. Menghidupi janji adalah tentang kesediaan kita merespons janji Allah itu. Kita nggak boleh pasif dengan hanya menagih untuk dipulihkan. Tetapi ada bagian kita juga di dalamnya untuk berusaha bersama Allah untuk mewujudkan pemulihan itu. Mungkin terlintas di dalam benak kita, kok ya Tuhan Yesus sampai ngajak murid-murid, kok yang ngajak manusia, emang Tuhan Yesus nggak bisa melakukannya sendiri? Tentu Yesus bisa melakukan itu sendiri. Mudah. Tetapi ayat 8 dengan jelas menggambarkan sosok Yesus yang tidak memilih cara itu. Ia justru mengajak para murid untuk menjadi saksi. Dan inilah kesempatan bekerja sama dengan Allah. Saat ini kita berada di dalam gereja. Bukan gedung gereja, tetapi kita adalah gereja. Gereja adalah buah dari kenaikan Yesus. Kelahiran, pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya sangat penting. Tetapi tidak ada gereja saat ini jika Tuhan Yesus tidak naik ke sorga. Bayangkan ketika Tuhan Yesus mati, bangkit, kemudian tidak naik ke sorga.
tentu ruang gerak Yesus terbatas. Dibatasi oleh jarak dan waktu. Yesus hanya ada di Yerusalem, tapi dia tidak bisa ada di kota lain. Namun dengan kenaikannya ke surga, ia menguasai dan mengatasi seluruh dunia jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kerajaan yang ada. Tidak hanya saat ini, namun juga di dunia yang akan datang. Dan pesan kenaikan Tuhan Yesus untuk menjadi saksi bagi seluruh dunia harus kita teruskan. Di dalam ayat 14 kita melihat para murid berkumpul, bersekutu di dalam doa bersama. Dan atas dasar itulah kita juga diundang Bapak Ibu. Kita diundang untuk tidak hanya lekat pada hal-hal yang sifatnya bendawi saja, termasuk pemaknaan akan kehidupan bergereja yang sempit. Memang gedung gereja yang baik dengan segala peralatan yang ada di dalamnya, organisasi, peraturan, pejabat, itu sangat penting ada di dalam gereja. Namun itu bukan tujuan, itu sarana. Dan saat ini kita merasakan bagaimana sarana itu berkurang fungsinya. Dengan berlakunya ibadah di rumah dalam masa pandemi ini. Nah, jika pesan kenaikan Tuhan Yesus terus dihidupi, maka dimanapun tempat kita saat ini, Roh Kudus yang sama akan terus melingkupi kita. Melingkupi kita untuk berkarya bersama dengan Kristus. Bukan berarti kita tidak bergereja saat ini, kita juga berhenti belajar, berhenti berelasi, berhenti melakukan pekerjaan-pekerjaan baik bersama dengan Kristus. Itu harus terus kita gaungkan, harus terus kita kerjakan. Mungkin saat ini ada banyak fenomena yang kita lihat. Mungkin masuk di dalam bulan kedua, bulan ketiga kita berada di rumah, kebosanan itu semakin besar. Lalu kita bertanya, kapan sih masa pandemi ini selesai, kapan dunia itu akan pulih? Seperti para murid yang bertanya tentang pemulihan Israel. Kita pun berharap Allah memulihkan keadaan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, percayalah, Allah akan memulihkan. Namun ada sisi yang tidak dapat kita lupakan, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus akan selalu bersama-sama dengan kita berjuang untuk pulih. Tentu ada keterlibatan kita di dalamnya. Tidak beribadah di gedung gereja saat ini merupakan salah satu bentuk keterlibatan kita untuk mempercepat pemulihan dari wabah virus kita saat ini. Menjaga kesehatan, memperhatikan lingkungan tetap bersih, bahkan untuk memperhatikan mereka yang kesulitan hidup dalam masa-masa seperti ini juga menjadi wadah kesaksian kita akan Kristus Sang Pemulih. Ibadah di rumah bukan berarti mengendurkan semangat persekutuan. Semangat itu harus terus dipelihara. Ingatlah, ada kehidupan baru. Ada keadaan yang lebih baik di depan sana. Ketika kita tetap setia mau memelihara Roh Kudus itu di dalam diri kita. Melalui doa, melalui persekutuan yang saat ini kita bisa lakukan di rumah, maka lakukanlah itu. Roh Kudus kiranya memampukan kita untuk terus berjuang, untuk pulih. Teruslah berpegang pada janjinya. Selamat menghidupi janji Tuhan. Amin.
jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, Ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. tahu tak pernah sendiri. sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah Terlambat bersinar, cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengungkapkan pengakuan iman kita melalui pujian Kidung Jemaat 242, Muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya.
Marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, banyak hal baru yang terjadi dalam kondisi kami saat ini. Banyak hal yang terjadi di luar rencana-rencana kami. Namun kami percaya Tuhan senantiasa menguatkan dan memulihkan kami. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa bagi mereka yang sakit dan sendirian. Mereka yang sakit dan kesulitan mencari akses pengobatan. Mereka yang sakit dan masih harus memikirkan banyak hal untuk kebutuhan hidup keluarga. Kiranya kehadiran Engkau Sang Pemulih dapat dirasakan melalui orang-orang di sekitar mereka. Orang-orang yang tergerak untuk memperhatikan sesama. Ya Tuhan, kami berdoa bagi gereja-Mu. Di tengah kondisi saat ini, kami sangat terbatas untuk melakukan berbagai hal di gedung gereja. Dan terbatas untuk bertemu langsung satu sama lain. Kondisi ini membuat kami tidak nyaman. Namun kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu yang sedang berkarya bagi dunia ini. Biarlah gereja-Mu tetap memancarkan cinta Tuhan dalam upaya kesaksian dan pelayanan yang dilakukan saat ini. Kiranya sukacita juga terus hidup di dalam hati kami, sekalipun di dalam ketidaknyamanan. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kesulitan mencari kebutuhan untuk bertahan hidup. Banyak orang yang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Dalam kondisi seperti ini, ajar kami untuk membuka mata, berjuang untuk pulih bersama. Berikanlah hikmat, ketenangan hati bagi pemerintah kami, agar di dalam berbagai hal yang dipikirkan dan diputuskan akan membawa negara ini untuk kembali sehat. Inilah permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah dengan sukacita kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan mendasari dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku akan menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Mari kita hidupi janji Allah dengan pertolongan Roh Kudus dalam setiap kata dan karya yang kita kerjakan. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit ya
Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin.